luring, kita akan kuis. Baik, kalau di sini pada dasarnya untuk perpindahan momentum, itu kita akan membuat persamaan distribusi kecepatan fluida. Kita akan membuat persamaan distribusi kecepatan fluida. Untuk membuat persamaan distribusi kecepatan fluida, kita bisa menggunakan persamaan 3 seperti yang sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, apa bentuknya? Yaitu laju akumulasi momentum adalah sama dengan laju alir neto momentum ditambah jumlah gaya yang bekerja kalikan GC. Nah, persamaan tiga ini akan bisa kita susun menjadi neraca gaya dan neraca momentum. Selanjutnya dari neraca momentum ataupun neraca gaya itu kita jadikan dasar untuk menyusun atau mencari persamaan distribusi kecepatan fluida. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat di persamaan 3 itu adalah analog dengan bentuk persamaan neraca secara umum. Nah, bentuk neraca secara umum bisa Anda lihat di persamaan 1-1 ini. Saya ulangi lagi, persamaan 3 ini sebenarnya analog dengan persamaan neraca seperti di persamaan 1-1 ini. Yaitu apa? Input rate kurangi output rate ditambah generation rate sama dengan rate of accumulation. Jadi input rate dikurangi output rate ditambah generation rate itu sama dengan rate of accumulation. Nah, oh iya ini sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oh, baik. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat bahwa persamaan 3 ini analog dengan persamaan 1-1, persamaan 1-1 adalah persamaan neraca pada umumnya, maka kita bisa mengatakan bahwa laju akumulasi momentum itu ya sama dengan bentuk apa? Berarti laju akumulasi momentum, ya kan, ini itu adalah analog dengan bentuk ini. Maaf. Laju akumulasi adalah, saya hapus dulu ngalamun ini. Ini berarti laju akumulasi momentum, ini adalah bentuk ini. Rate of akumulasinya. Nih. Nah, sementara laju alir neto momentum yang ini, yang saya beri warna biru ini, adalah analog dengan bentuk ini. Nah, berarti kan tinggal sisa bentuk ini ya, tinggal sisa bentuk yang kuning ini. Berarti bentuk yang kuning ini adalah analog dengan bentuk generation rate. Jadi bentuk yang kuning ini, yang saya lingkari dengan garis kuning ini, berarti itu adalah analog dengan generation rate. Kesimpulannya apa? Jadi kalau dalam neraca momentum ataupun persamaan 3 ini, kita bisa mengatakan bahwa generation rate itu atau laju pembangkitan momentum itu adalah disebabkan karena adanya jumlah gaya yang bekerja. Jadi, nah sekarang kalau kita lihat bahwa laju pembangkitan momentum itu adalah analog dengan gaya yang bekerja di volume atau di sistem yang kita tinjau. Berarti kalau bentuknya seperti itu, maka kita bisa mengatakan generation rate atau laju produksi momentum atau laju pembangkitan momentum, saya ulangi lagi, generation rate atau laju produksi momentum ataupun laju pembangkitan momentum itu disebabkan karena satu, adanya perbedaan tekanan, Yang kedua, laju pembangkitan momentum itu disebabkan karena adanya perbedaan tekanan dalam sistem. Yang kedua disebabkan karena apa? Laju pembangkitan momentum atau laju produksi momentum itu disebabkan karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Jadi laju pembangkitan momentum itu disebabkan karena dua hal, yaitu apa? Karena adanya pengaruh gaya gravitasi,
Dan yang kedua, karena adanya pengaruh perbedaan tekanan. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nanti ini ada aliran fluida dalam pipa dengan adanya pressure drop. Pressure drop di sini adalah perbedaan tekanan. Artinya apa? Ya jelas, nanti dalam kasus yang akan kita bahas ini mesti akan ada laju pembangkitan momentum. Karena apa? Adanya pressure drop atau perbedaan tekanan. Sekarang kita lihat di sini, ada sebuah fluida Newtonian. Fluida Newtonian masih ingat, yaitu fluida yang memenuhi hukum Newton tentang viskositas. Jadi di sini ada fluida Newtonian, taruhlah air gitu ya. Itu mengalir dari bawah ke atas dalam sebuah pipa tegak atau pipa vertikal. Pipa ini mempunyai panjang L dan jari-jarinya R. Tinjauan perpindahan momentum yang akan kita tinjau ini adalah pada keadaan steady. Nanti akan kita lihat gambarnya. Jadi dalam kasus ini ada aliran fluida Newtonian yang mengalir dalam pipa tegak atau pipa vertikal. Arah alirannya adalah dari bawah ke atas. Alirannya dari bawah ke atas. Nah, sekarang sudah diketahui pipanya ini mempunyai panjang L. Jari-jarinya adalah L. Tinjauan kita adalah pada kondisi steady. Di sini sudah diketahui bahwa kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ini pipanya ya. Ini pipanya. Ini adalah pusat sumbunya atau pusat pipanya, yaitu pada R sama dengan 0. Di sini sumbunya ke sini adalah ke arah R. Yang ke sana itu adalah ke arah Z. Nah, panjang pipa berapa tadi? Karena pipanya mengalir dari bawah ke atas, maka kita bisa mengatakan Z di sini itu adalah sama dengan 0. Z di sini adalah sama dengan L. Ingat, kenapa seperti itu? Karena panjang pipanya adalah L. Nah, di sini sudah diketahui bahwa jari-jari pipa itu adalah R. Jari-jari pipanya adalah R. Nah, berarti di sini kalau kita lihat sumbu Z itu dari mana? Sumbu Z itu adalah dari bawah ke atas. Sementara sumbu R itu dari pusat ke kanan. Jadi sumbu Z ini dari bawah ke atas, sementara sumbu R ini dari pusat pipa ke kanan. Nah, sekarang karena fluidanya itu mengalir ke arah Z, maka kita bisa menotasikan bahwa kecepatan linear fluida adalah Pz. Fluidanya kan mengalir ke arah Z. Fluidanya mengalir ke arah Z, yaitu dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah diketahui bahwa fluidanya ini itu, sebentar ya, ini tak tunjukkan. Nah, ini di sini sudah, oh sebentar, ini kita tadi ini. Dalam kasus ini, tadi sudah saya katakan bahwa fluidanya itu mengalir dalam arah Z positif. Fluidanya itu mengalir dalam arah Z positif. Kalau Z positif berarti dari mana? Ya dari bawah ke atas. Karena aliran fluidanya dalam arah sumbu Z positif. Berarti alirannya ya dari bawah ke atas. Di sini sudah diketahui bahwa pada Z sama dengan 0, tekanannya itu adalah P0. Pada Z sama dengan 0, tekanannya adalah P0. Pada Z sama dengan L, tekanannya adalah PL. Jadi pada Z sama dengan 0, tekanannya adalah P0. Pada Z sama dengan L, tekanannya adalah P
PL. Nah, di sini jelas karena dalam kasus ini ada perbedaan tekanan, maka besarnya P0 ya tidak sama dengan PL, ya tidak. Dalam kasus ini, maka P0 itu tidak sama dengan PL. Nah, karena alirannya itu dari bawah ke atas, maka dalam kasus ini kita sudah bisa nebak. Aliran fluida kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti dalam kasus ini, maka P0 itu mestinya lebih besar daripada PL. Betul tidak? Aliran fluida kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti kalau seperti ini, karena aliran fluida kita dari bawah ke atas, maka jelas P0 itu lebih besar daripada PL. Kita sudah bisa membaca itu. Karena alirannya dari bawah ke atas, maka jelas P0 itu lebih besar daripada PL. Nah, sekarang ternyata fluida kita alirannya adalah aliran laminer. Fluida kita alirannya adalah aliran laminer. Ini tadi densitas fluida kita itu adalah rho. Ternyata selama fluida kita itu mengalir, densitas fluidanya adalah rho. Ternyata selama fluidanya itu mengalir, ternyata fluidanya tidak mengalami perubahan densitas. Maka fluida ini dikatakan sebagai fluida yang tidak termampatkan. Atau fluida apa? Inkompresibel. Fluida yang tidak termampatkan atau fluida inkompresibel. Nah, sekarang ternyata fluida kita itu mengalirnya dari bawah ke atas. Artinya apa berarti? Kalau posisi kita, ingat ya, kalau kita lihat, R itu kan dari 0 sampai R besar. Kenapa seperti itu? Karena tadi jari-jari pipanya adalah R. Sekarang kita tinjau pada R sama dengan 0 di pusat pipa. Di pusat pipa di R sama dengan 0. Fluida kita mengalirnya ke arah Z atau fluida kita notasinya kecepatannya adalah PZ. Di sini kita bisa mengatakan pada R sama dengan 0 ternyata PZ di sini, 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 PZ di sini adalah sama. Artinya apa? Pada R tertentu kecepatan fluidanya itu adalah tidak berubah dalam arah Z. Saya ulangi lagi, pada R tertentu kecepatan fluida VZ itu tidak berubah dalam arah Z. Artinya apa? Kalau Z-nya berubah, VZ-nya adalah tetap. Sekarang kalau kita lihat dalam arah radial, dalam arah R, ternyata semakin jauh dari pusat pipa, kecepatan fluidanya itu semakin kecil. Saya ulangi lagi, semakin jauh dari pusat pipa, kecepatan fluida kita semakin kecil. Maka artinya apa? Pada dinding pipa, pada R sama dengan R besar, maka PZ-nya adalah 0. Karena dinding pipanya tidak bergerak. Berarti pada R sama dengan R besar, PZ-nya adalah 0. Atau dinding pipanya adalah diam. Kesimpulannya apa? Maka dalam arah R, VZ kita semakin jauh dari pusat pipa, kecepatannya semakin kecil. Artinya apa berarti dalam kasus ini? Fluida kita mengalirnya ke arah Z. Maka gaya yang bekerja adalah FZ. Karena fluidanya itu mengalir ke arah Z, maka gaya yang bekerja itu adalah FZ. Terus momentumnya apa? Ya jelas momentumnya adalah PZ. Kenapa?
Karena momentum adalah massa kali kecepatan. Terus laju alir momentumnya kemana? Laju alir momentumnya juga ke Z. Karena apa? Laju alir momentum kan massa kali percepatan kali AZ. AZ itu kan sama dengan apa? VZ per waktu, ya kan? Jadi laju alir momentum kita itu subskripnya adalah Z. Kenapa? Karena fluida kita mengalirnya ke arah Z. Nah, dalam kasus kita ini, karena dalam arah R, itu ada perubahan kecepatan fluida. Tinjauan kita pada keadaan steady. Maka dalam kasus ini kita bisa mengatakan bahwa perpindahan momentum itu terjadi dalam arah R. Betul tidak? Kenapa ke arah R ya? Karena dalam arah R ada perubahan atau perbedaan kecepatan fluida. Saya ulangi lagi, perpindahan momentum kita itu terjadi dalam arah R. Kenapa arah R? Karena dalam arah R ada perubahan atau perbedaan kecepatan fluida. Nah, sehingga kalau kita menotasikan flux momentumnya, berarti flux momentumnya karena perpindahan kita dalam keadaan steady dan perpindahannya hanya terjadi dalam arah R, maka bentuk flux momentum kita apa? Subskripnya jelas. Yang pertama adalah R, karena perubahan momentumnya dalam arah R. Subskrip yang keduanya adalah Z. Kenapa Z? Karena fluida kita mengalirnya ke arah Z. Maka flux momentum kita bagaimana? Ya negatif mu dVz per dr. Kenapa D ya? Karena perpindahan kita hanya dipengaruhi oleh satu perubah bebas. Sehingga bentuk turunannya adalah turunan biasa atau turunan ordiner. Jadi flux momentum tau RZ sama dengan negatif mu dVz per, ini per dr, saya yang salah. Ini per dr. Ini per dr ya, karena perubahan momentumnya terjadi dalam arah R. Berarti tau RZ sama dengan negatif mu dVz per dr. Nah, baik. Sekarang kita sudah bisa menyimpulkan ya, tinjauan perpindahan momentum kita adalah steady. Perpindahan momentumnya ke arah mana? Jelas ke arah R. Kenapa arah R? Karena dalam arah R ada perubahan atau perbedaan kecepatan fluida. Baik, sekarang kita lihat. Tadi sudah saya katakan bahwa fluida kita itu alirannya adalah aliran laminer. Fluida kita adalah alirannya aliran laminer. Fluida kita, oh ya tadi saya lupa, bahwa fluida kita tadi dalam posisi R tertentu, kalau Z-nya berubah, ternyata VZ-nya tetap. Betul tidak? Tadi sudah saya gambarkan. Kalau misal di R sama dengan 0, R sama dengan 0, VZ-nya di sini, VZ di sini, di sini, di sini, di sini adalah sama. Kalau R-nya berubah, misal di sini, di dekat dinding pipa, maka VZ di sini, di sini, di sini, di sini, di sini adalah tetap atau tidak berubah. Sekarang, kalau kita mengatakan di sini, maka kita bisa mengatakan bahwa fluida kita itu dikatakan sebagai fluida yang fully developed. Artinya apa? Mampu berkembang secara penuh. Artinya apa? Kalau fluidanya mampu berkembang secara penuh, fully developed, gitu ya tulisannya
fully developed. Nih, fluidanya mampu berkembang secara penuh. Artinya apa? Bahwa fluida kita itu dalam posisi Z, kecepatannya tidak berubah. Sementara dalam arah R, dia yang terjadi perubahan kecepatan fluida. Dalam kasus ini, kalau fluidanya berkembang secara penuh, artinya bahwa kecepatan fluidanya itu maksimum adalah di pusat pipa, di R sama dengan 0, VZ-nya adalah maksimum. Semakin mendekati dinding pipa, kecepatannya semakin kecil. Dalam arah R terjadi perubahan. Maka dikatakan fluidanya itu berkembang secara penuh, fully developed. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke bahasan kita tadi. Fluida kita alirannya adalah aliran laminer. Kalau dikaitkan dengan bilangan Reynolds, maka fluida yang dikatakan alirannya adalah laminer, maka bilangan Reynolds-nya adalah kurang dari 2100. Bilangan Reynolds-nya adalah kurang dari 2100. Reynolds kita apa? Masih ingat ya? Reynolds itu adalah bilangan Reynolds-nya RE itu adalah rho D V. Ingat, karena fluida kita mengalirnya ke arah Z, rho D V Z per mu. Nah, padahal kita tahu VZ kita itu adalah fungsi R. Kalau R-nya berubah, VZ berubah. Maka akibatnya teruslah bilangan Reynolds kita bagaimana? Kalau VZ-nya berubah, R-nya berubah, VZ berubah. Loh, terus bilangan Reynolds kita bagaimana? Maka alternatif untuk menentukan bilangan Reynolds-nya, maka VZ kita akan kita buat konstan. Caranya bagaimana? Supaya VZ kita itu adalah konstan. Maka kita ambil kecepatannya, untuk kecepatan fluida adalah kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu mempunyai nilai tetap atau konstan. Nah, artinya apa? Berarti kecepatan rata-rata adalah kecepatan VZ dalam arah R itu kita rata-ratakan. Berarti kan dia bilangan konstan. Karena kita menggunakan kecepatannya adalah kecepatan rata-rata, maka bilangan Reynolds kita terus bagaimana? Maka bilangan Reynolds kita adalah ini. D itu kan sama dengan 2 kali jari-jari, kali rho, kali kecepatan rata-rata per mu. Sehingga untuk menentukan bilangan Reynolds dalam kasus kita ini, kita menggunakan pendekatan dengan persamaan ini. Di mana VZ-nya diambil nilai konstan. Supaya konstan, maka diambil nilai rata-rata. VZ-nya diambil nilai rata-rata. Baik, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, maka sekarang kita lihat segini. Dalam kasus kita ini, aliran fluidanya ternyata ada pengaruh perbedaan tekanan. Besarnya perbedaan tekanannya berapa? Karena P0, karena alirannya kan dari bawah ke atas ya, maka jelas P0 lebih besar dari PL. Maka besarnya perbedaan tekanan adalah P0 min PL. Kenapa ya kok tidak PL min P0? Nanti akan kita bahas di belakang. Kenapa perbedaan tekanannya kok tidak PL min P0, tapi P0 min PL. Nah,
Perbedaan tekanan ini diperlukan untuk apa? Memompa fluida dengan viskositas mu melewati pipa dengan panjang L dan berjari-jari R dengan kecepatan rata-rata sebesar PA. Hasil penentuan perbedaan tekanan ini digunakan untuk menentukan merancang pompa. Jadi jelas kalau kita merancang pompa, salah satunya kan kita harus menentukan daya pompa, horsepower pompa, HP pompa. Maka kan perbedaan tekanan harus diketahui. Ya tidak, kecepatan fluidanya juga harus diketahui. Viskositas fluida harus diketahui. Dimensi pompa harus dimensi pipa yang dilewati fluida harus diketahui. Berarti besarnya perbedaan tekanan ini diperlukan untuk merancang pompa atau menghitung daya pompa. Nah, sekarang kita mau menentukan. Ternyata tadi untuk menentukan daya pompa kita butuh kecepatan rata-rata. Untuk menentukan bilangan Reynolds, kita butuh kecepatan rata-rata. Terus, bagaimana cara menentukan kecepatan rata-ratanya? Ingat bahwa VZ kita itu adalah sebagai fungsi R. VZ kita itu adalah fungsi R. Jadi, dalam arah R ini akan kita cari rata-ratanya. Untuk menentukan kecepatan rata-rata fluida, maka kita menggunakan parameter debit atau laju alir volumetrik. Kalau V itu kan kecepatan linear ya, satuannya panjang per waktu. Maka kalau debit atau laju alir volumetrik itu adalah sama dengan satuannya apa? Satuan volume per waktu. Untuk menentukan VA-nya, kita menentukan berdasarkan besarnya debit. Debit itu sama dengan apa? Debit adalah sama dengan luasan dikalikan kecepatan rata-rata. Terus luasannya berapa ya? Gitu ya. Ini adalah luasan yang dilewati, luasan penampang melintang yang dilewati oleh fluida. Penampang melintang pipa kita berapa? Ya AZ. Ya tidak. Fluidanya kan mengalir ke arah Z. Maka luasan kita yang dilewati oleh pipa dilewati oleh fluida itu mempunyai penampang melintang sebesar PZ. AZ. Maaf, saya ulangi lagi. Fluida kita itu kan mengalirnya ke arah Z. Berarti luasan yang dilewati oleh aliran fluida itu mempunyai penampang melintang dengan luasan AZ. Betul tidak? AZ itu apa? AZ adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu Z. Berarti kalau pipa kita jari-jarinya adalah R, maka jelas AZ adalah sama dengan pi R kuadrat. Nah, AZ ini adalah luasan penampang melintang yang dilewati oleh fluida atau disebut ACS. ACS adalah luasan penampang melintang. Besarnya berapa? Pi R kuadrat. Kenapa pi R kuadrat? Ingat, karena yang dilewati oleh fluida kita alirannya kan ke arah Z. Maka luasan penampang melintangnya ya AZ. Padahal AZ adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu Z. Begitu ya ceritanya. Baik, sekarang ini kita mau menentukan kecepatan rata-ratanya. Fluida kita, VZ kita, kalau R-nya berubah
VZ kita, kalau R-nya berubah, maka VZ akan berubah. Karena VZ itu sebagai fungsi R. Terus untuk menentukan menentukan kecepatan rata-ratanya bagaimana? Maka kita ambil elemen volume setebal delta R. Kenapa delta R? Kok bukan delta Z? Ingat, karena perubahan kecepatan kita terjadi dalam sumbu R. Maka tebal elemen volume kita adalah sebesar delta R. Delta R kita ada di mana ya? Kan gitu. Delta R kita ada di mana ya? Yang jelas delta R kita ya mesti ada di sumbu R. Kan gitu. Delta R kita ya ada di sumbu R. Kalau kita lihat di sini, maka delta R kita ya ada di sini. Ini adalah delta R kita. Aduh, gambarnya kok nggak indah. Sebentar. Ini delta R kita. Aduh, ini anggap lurus ya. Aduh, ini. Jadi delta R kita letaknya adalah dalam sumbu R. Sehingga kalau kita gambarkan, ya seperti ini tadi di gambarnya. Gambar kita adalah ini. Nah, ini adalah elemen volume setebal delta R. Nah, ini adalah elemen volume setebal delta R. Posisinya di mana? Ya di R sampai R plus delta R. Jadi delta R kita adalah di sini. Nah, sekarang saatnya kita menentukan kecepatan rata-ratanya. Tadi dasarnya adalah debit. Debit itu sama dengan A kali V. Nah, berhubung perubahan atau perpindahan momentum itu terjadi dalam arah R, itu ini VZ ya tadi. Maka kita bisa mengatakan, kita mau mencari kecepatan rata-rata dengan rumus ini, bahwa debit sama dengan AZ kali VZ. Kan gitu. Padahal sekarang, kalau R-nya berubah, maka VZ-nya berubah, maka kita menentukan pada elemen volume setebal delta R. Jadi kita tentukan debit pada elemen volume setebal delta R berapa? Ya delta V. Sama dengan apa? Ya debit di R plus delta R dikurangi debit di posisi R. Ya toh? Karena ini adalah debit pada elemen volume. Berarti debit pada elemen volume ya delta V ini. Delta V berarti sama dengan apa? Debit di R plus delta R dikurangi debit di R. Debit di posisi R plus delta R berapa? Ingat, debit adalah luasan dikalikan kecepatan. Maka bentuknya menjadi bagaimana? Langsung saja ya. Kita lihat. Nah, ini debit kita adalah ini tadi. Debit pada elemen volume setebal delta R adalah debit di posisi R plus delta R dikurangi debit di posisi R. Debit di posisi R plus delta R adalah sama dengan apa? Ya kecepatan dikalikan dengan luasan di posisi R plus delta R. Dikurangi dengan kecepatan kali luasan. Maka persamaan kita menjadi apa? Ya delta V sama dengan VZ. Ini R kuadrat kali P kali R plus delta R kuadrat, maka R kuadrat plus 2R kali delta R plus apa? Delta R kuadrat minus apa? Minus VZ kali P R
kuadrat. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sekarang ini bisa kita coret, yang ini kurang ini. Maka delta V kita itu berapa? Berarti VZ kali P kali apa? 2R delta R plus delta R kuadrat. Nah, sekarang delta R kita itu sangat kecil. Delta R kita adalah sangat kecil. Atau delta R kita mendekati 0. Karena delta R kita sangat kecil, maka kalau delta R dipangkatkan 2, ya akan semakin mendekati 0. Maka betul besarnya delta V kita itu menjadi sama dengan apa? Ya 2πr delta R kali VZ. Bentuknya adalah ini. Ini besarnya delta debit kita adalah ini, ya kan? Besarnya delta debit kita adalah ini. Nah, sekarang persamaan ini kita limitkan. Persamaan ini kita limitkan. Maka kalau kita limitkan pada nilai delta R mendekati 0, maka kita akan mendapatkan dV debit. Sama dengan apa? 2π R VZ kali R DR-nya di sini saya hilangkan ya, kali R DR. Ini saya hapus yang ini. Nah, berarti kita menjadi ini. Kita mendapatkan bentuk ini. Ini. Kita mendapatkan bentuk ini. Nah, sekarang persamaan ini kita sudah sama ya. Saya hapusnya aja. Karena sama. Ini kita mendapatkan debit adalah sama dengan VZ kali 2πr/dr. Sekarang kita integralkan. Maka hasil integralnya dari mana? Dari 0 sampai R besar. Dari 0 sampai R besar. Maka kita mendapatkan ini. Nah, berarti sama dengan apa? Tadi kan debit sama dengan ini, kita mendapatkan bentuk ini ya, bahwa debit sama dengan integral dari 0 sampai R ya ini, VZ 2πr dr. Nah, berarti sekarang kalau debit adalah sama dengan luasan penampang melintang, luasan penampang melintang kali kecepatan rata-rata, maka ini tinggal kita ganti. Maka luasan penampang melintang, ini untuk seluruh permukaan pipa ya, kali VA sama dengan ini, sama dengan integral ini, 0 R VZ 2π R dr. Kesimpulannya apa? Maka VA itu sama dengan luasan penampang melintang kali integral dari 0 ke R VZ kali 2π R dr. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Kita mendapatkan bentuk ini. Nah, luasan penampang melintangnya berapa? Luasan penampang melintangnya adalah PR kuadrat. Berarti kita sudah mendapatkan debit, ya sama dengan luasan penampang melintang, integral dari 0R VZ kali 2πr dr, seperti ini. Nah, berarti sekarang kita bergerak ke yang lainnya. Kita bergerak ke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh bertanya.
Baik, sekarang kita bergerak ke yang lainnya. Nah, sekarang dari persamaan 3, kita kan bisa menyusun apa ya? Kita bisa menyusun persamaan neraca gaya maupun neraca momentum. Kita bisa menyusun neraca gaya dan neraca momentum. Jadi, sekarang kita bisa menyusun neraca gaya dan neraca momentum. Neraca gayanya jelas karena kita membuat persamaan distribusi kecepatan, maka tinjauan kita ya pada elemen volume, betul tidak? Nah, berarti sekarang kalau di persamaan neraca gaya, ya toh, tinjauan kita adalah pada keadaan steady. Maka persamaan 3 kita menjadi bagaimana? Kalau tinjauan kita pada keadaan steady tadi, nih, maka laju akumulasi momentumnya 0, laju alir neto momentumnya juga 0. Berarti yang tinggal apa? Ya jumlah gaya yang bekerja kalikan GC sama dengan 0. Karena tinjauan kita yang akan kita susun adalah persamaan neraca gaya, ya toh? Yang akan kita susun adalah persamaan, yang akan kita susun adalah persamaan neraca gaya. Berarti kalau bentuknya seperti ini, kita bisa seperti yang di persamaan 3, maka kita mendapatkan yang saya kasih warna merah ini, jumlah gaya yang bekerja dalam arah Z adalah sama dengan 0. Karena tinjauan kita adalah pada keadaan steady. Nah, jumlah gaya yang bekerja dalam arah Z. Tadi sudah tahu ya, kenapa kok ke arah Z? Karena fluida kita mengalirnya dalam arah Z. Maka gaya kita yang bekerja adalah ya jelas sigma jumlah gaya yang bekerja Fz kali GC sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja kali GC sama dengan 0. Ternyata gaya yang bekerja dalam fluida itu bisa dinyatakan menjadi 2 gaya. Gaya apa saja? Gaya permukaan dan gaya benda. Jadi gaya yang bekerja dalam fluida kita itu ada 2, yaitu gaya permukaan dan gaya benda. Nah, sekarang kalau gaya benda itu adalah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya benda itu dipengaruhi oleh pengaruh gaya gravitasi. Gaya benda itu bisa juga disebut dengan gaya berat ya. Itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sementara gaya permukaan itu terdiri dari 2, yaitu apa? Pengaruh gaya tekan dan pengaruh gaya viskos. Kalau dalam kasus kita kemarin, yang untuk fluida dalam arah bidang datar, kemarin kan tidak ada perbedaan tekanan dan pengaruh gaya gravitasi ya. Berarti gaya yang bekerja gaya apa? Gaya yang bekerja jelas hanya gaya permukaan. Padahal gaya permukaan ada 2, yaitu pengaruh gaya tekan dan pengaruh gaya viskos. Maka kalau dalam kasus kita kemarin itu, gaya permukaan kita yang ada hanya gaya viskos. Gaya tekannya enggak ada, gaya gravitasinya juga tidak ada. Sehingga kalau kasus kita ini, sebentar ya, saya tak oret-oret ke bawah, bentar, saya
Bahwa saya nyari tempat kosong. Saya nyari tempat kosong dulu. Bentar. Kemarin sudah tak buat. Oh, tempat kosongnya hilang. Oh ya wes. Oh, saya nggak memfasilitasi. Lupa. Kemarin malah saya delete. Baik. Sekarang gaya kita itu ada dua macam. Gaya permukaan dan gaya benda atau gaya berat. Gaya permukaan ada dua. Gaya tekan dan gaya viskos. Sekarang kalau kita aplikasikan di kasus kita, maka menjadi bagaimana? Sebentar ya, ini saya tutup dulu, bentar.